Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara penonton Kompas TV Jawa Barat. Kita berjumpa lagi di program Sapa Jabar bersama saya Nugroho Iman Santoso. Saudara, tahun ini 2025 Jawa Barat akan bersiap untuk mengirimkan jemaah hajinya ke Tanah Suci Mekah dalam bulan haji tahun ini. Ada sekitar 38.000 lebih calon jemaah haji Jawa Barat yang merupakan terbesar dari 221.000 lebih kuota haji Indonesia. Oleh karena itu kita akan bicara bagaimana kesiapan. Tentunya bicara kesiapan itu mulai dari pelaksanaan indah hingga evaluasi pelaksanaan. Dan saat ini saya berada di kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Barat bersama narasumber utama kami yang akan mencoba mengupas mulai dari evaluasi, persiapan, dan apa saja yang sudah dilakukan oleh kantor Kementerian Wilayah Agama Jawa Barat ini bersama Pak Ajam Mustajam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ajam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ajam. Sini sambil kita bicara pagi-pagi begini. Dari persiapan awal sampai sekarang sudah sejauh mana? Kita belum masuk ke evaluasi itu, tapi kita masuk ke persiapannya per hari ini. Baik, terima kasih bahwa dalam waktu dekat ya, tepatnya tanggal 2 Mei, bahwa operasional pemberangkatan haji baik itu Jawa Barat maupun nasional akan dimulai. Jadi tanggal 1 jemaah haji masuk asrama dan tanggal 2 itu jemaah haji mulai diterbangkan melalui diterbangkan ke Mekah Al-Mukarramah ya. Untuk gelombang 1 diterbangkan melalui Madinah dan gelombang kedua langsung ke Mekah. Jawa Barat sendiri itu ada 38.723 jemaah haji terbagi dengan para petugas, lansia, dan para pembimbing haji. Alhamdulillah Jawa Barat ini memiliki 2 embarkasi. Yang pertama di embarkasi Bekasi terbagi 61 kloter dan yang kedua di Bekasi di Indramayu ada 28 kloter, total jadi 69 kloter. 89 kloter. Jadi total 89 kloter dari Jawa Barat saja Jawa ya? Barat, 61 kloter di Bekasi dan 28 kloter di Indramayu. Alhamdulillah fasilitas baik itu di Bekasi maupun di Indramayu udah siap ya. Dari mulai akomodasi, kemudian dokumentasi, kemudian dan para petugas kan gitu. Pak Kakanwil, sebetulnya secara umum berdasarkan evaluasi dari Kementerian Agama tahun lalu ke tahun ini ada beberapa catatan yang bisa disampaikan mungkin, dan apa yang sudah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama di Jawa Barat dari catatan 2024 pelaksanaan haji tahun lalu. Secara umum bahwa kepuasan layanan jemaah haji itu sangat memuaskan, tapi tentu masih ada kekurangan yang harus kami perbaiki. Jadi tugas kami adalah mempertahankan dan meningkatkan ya dari tahun kemarin. Seperti misalnya di akomodasi di asrama haji, ya kan, misalnya dari penempatan jemaah haji yang lansia harus lebih ditingkatkan, yang tahun kemarin belum ada sekarang harus diadakan. Misalnya untuk penyiapan penjemputan jemaah haji lansia mulai dari mobil ataupun tenaga ya yang tidak bisa menggunakan alat ya harus disediakan
tenaga manusia kan kira-kira seperti itu. Jadi salah satu fokus tahun ini adalah bagaimana membantu para jemaah haji lansia ya. Betul. Ya, karena jumlahnya berapa? Kalau dari ini cukup banyak nggak dari 38? banyak. Banyak ya? Banyak. Lansia itu ada 1.900. 1.900. Itu yang kategori lansia. Kategori lansia. Menurut catatan Siskohat. Lalu kemudian realnya itu hampir 40 atau 50% itu di atas 60 tahun ke atas jemaah haji Jawa Barat itu. Yang ada di Jawa Barat. Tapi yang harus harus mendapat perhatian khusus itu ada 1.900. 1.900 itu mendapat perhatian khusus dengan berbagai macam kondisi, terutama kondisi fisik ya. Nah, kalau bicara dari pra-nya, jadi artinya sebelum pelaksanaan, kemudian pelaksanaan. Ini yang menarik ini buat saya adalah, ini kan sudah waktunya dekat menjelang salah satu isu-isu yang paling menjadi pembicaraan pada saat-saat ini adalah sudah mau harinya, tapi belum ada jemaah haji yang belum bisa melunasi biaya haji. Nah, itu apa solusinya dari Kementerian Agama? Atau memang bagaimana? Jadi kalau ada jemaah haji yang masuk kuota tahun berjalan sekarang lalu kemudian tidak bisa melunasi, secara otomatis menjadi waiting list tahun berikutnya. Lalu kemudian karena Jawa Barat ini masih ada tersisa sekitar 80 orang ya dari kuota, maka ada pusat memberikan ruang untuk penambahan pelunasan sampai dengan tanggal 2 Mei. Oh, jadi untuk yang belum melunasi sampai saat ini ada sampai tanggal 2 Mei, Pak? Sampai tanggal 2 Mei, sampai terpenuhinya kuota. Bahkan kami ini bukan hanya terpenuhi kuota, harus surplus, Pak. Harus surplus dari kuota yang ada, dari kuota ini. Karena apa? Karena pada saat operasional pemberangkatan, itu ada saja jemaah haji yang batal berangkat. Baik itu karena sakit, kemudian karena ada, kalau perempuan ada yang hamil, lalu kemudian karena misalnya tugas pimpinan tidak mengizinkan untuk berangkat tahun sekarang. Nah, ada yang wafat. Nah, itu kan harus diisi kuotanya. Sementara kami ini punya komitmen bahwa jangan ada satupun kuota yang tidak terpakai. Nah, maka yang batal itu harus diganti oleh jemaah cadangan berikutnya, kan gitu. Oh, jadi untuk mereka, jadi mungkin terjawab ya keresahan atau pertanyaan beberapa masyarakat saat ini bahwa ternyata memang pemerintah dalam hal ini Kanwil Jawa Barat memberikan tenggat waktu yang lebih panjang sampai tanggal 2 Mei itu untuk melunasi. Kalaupun belum tidak memungkinkan akan masuk ke tahun berikutnya secara waiting list. Oke, itu menarik karena banyak pertanyaan sampai sekarang itu Pak Kanwil belum terjawab, akhirnya dijawab juga. Nah, dari sekian banyak itu mengelola 38.000 jemaah haji itu kan bukan hal mudah ya. Apa saja sih yang sudah disiapkan? Artinya begini misalnya, ketika berbeda ya ketika kita tur atau kita mengikuti ini kan beribadah itu. Apa sih yang sudah disiapkan? Artinya misalnya persiapan untuk manasik hajinya, persiapan untuk bagaimana peralatan pribadi para calon jemaah haji, bagaimana mereka harus hidup di sana selama mengikuti prosesi ibadah. Tapi Pak Ajam, kita tunda dulu. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Baik. Saudara, untuk menjawab hal-hal tadi, kita akan menjawabnya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, kembali di Sapa Jabar dan kami masih membahas mengenai kesiapan layanan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Bapak Ajam Mustajam. Pak Ajam, tadi perbincangan kita sempat tertunda.
bagaimana kesiapannya Pak? Kita bicara soal mengelola 38.000 lebih jemaah haji dalam kesempatan untuk beribadah, itu mulai dari persiapan manasik hingga bagaimana kesiapan barang-barang pribadi, kemudian apa yang akan dilakukan di sana, itu Kementerian Agama berperannya sejauh apa dan bagaimana sih gitu. Tentunya kan akan selalu ada inovasi, selalu ada perbaikan. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi terkait dengan pelayanan kepada jemaah haji, kami sudah mempersiapkan para pembimbing yang profesional, diseleksi melakukan seleksi petugas haji ya, untuk pelayan umum, pembimbing, kemudian kesehatan. Ada dua jenis rekrutmen. Yang pertama kami merekrut berdasarkan ketentuan dari pusat, yaitu TPHI, dan yang kedua petugas yang disediakan oleh pemerintahan daerah, yaitu PHD. Baik itu PHD provinsi maupun PHD kabupaten kota. Itu akan merupakan kolaborasi antara kami dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat terkait dengan penyediaan para pembimbing. Lalu kemudian sekarang ini Pak Menteri menekankan bahwa jemaah haji itu harus tidak hanya mengejar makbul, tapi harus menjadi jemaah haji mabrur. Artinya berarti inovasi bimbingan juga harus tidak hanya menyampaikan terkait dengan wajib rukun haji, tapi bagaimana syarat dan rukun haji saja, bukan hanya itu saja tapi yang bagaimana jadi perhatiannya. Jemaah haji itu bisa menjadi jemaah haji yang mabrur, gitu. Nah, oleh karena itu kami sudah mempersiapkan para pembimbing yang sudah tersertifikat proporsional dan profesional, gitu ya. Jadi untuk menjadi para petugas haji tahun 2025, baik itu melalui TPHI maupun PHD, gitu kan, gitu. Jadi mereka itu sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Ada berapa yang disiapkan untuk dari Jawa Barat ini, petugas haji daerah dari seluruh Jawa Barat untuk melayani 38.000 lebih jamaah ini? Ada 291 PHD ya. Jadi 171 PHD yang disediakan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan sisanya oleh kabupaten kota. Jadi dari 271 itu ada 3 jenis, yaitu jenis pelayanan umum, kemudian pelayanan ibadah, kemudian tenaga kesehatan. Insya Allah itu akan bisa memberikan maksimal pembimbingan kepada jemaah haji. Ini yang menarik, ini adalah ketika bicara soal layanan umum, sebelum kita masuk ke layanan ibadah dan kesehatan. Untuk layanan umum, apa sih yang dipersiapkan oleh petugas haji di sana? Artinya, mungkinkah menunjukkan atau membantu mengantarkan, atau hanya bagaimana itu untuk mengenai layanan umum ini, biar publik tahu nih, kalau petugas haji daerah nih, pekerjaannya begini ya, luar biasa ternyata ya, gitu. Jadi menitik tekankan kepada para petugas, jadi bahwa pelayanan itu bukan hanya mengedukasi, tapi harus langsung melayani. Salah satu contohnya kan gini, misalnya jemaah haji butuh pelayanan tertinggal barang bawaan misalnya. Petugas itu tidak hanya menunjukkan, di sana ada dekat di sebelah bukan. Tapi jemaah haji petugas itu, ayo dengan kami kita ambil barang itu, kan gitu. Jadi petugas itu harus siap memberikan layanan, bukan hanya memberikan ceramah dan tausiah, tapi harus langsung terjun, kan gitu. Ini dari pengalaman Pak Ajam pasti sudah berkali-kali juga pernah menjadi petugas haji ya Pak ya. Apa sih Pak biasanya hal-hal utama atau hal-hal yang sebagian besar terjadi dan dialami oleh jemaah haji kita ketika berada di Tanah Suci, baik itu di Madinah atau di Mekah atau bahkan ketika wukuf di Arafah? Biasanya beda-beda tuh. Apa yang paling sering dari pengalaman mungkin Pak Ajam tuh punya? Kesabaran dan keikhlasan. Jadi, apa yang sering terjadi biasanya sama jemaah-jemaah itu? Gini Pak, negara hadir, pemerintah hadir untuk memberikan fasilitas yang maksimal. Nah, tapi fasilitas yang maksimal itu
bisa bisa menjadikan mendapatkan kepuasan, tentu belum tidak. Kenapa? Fasilitas yang bagus, yang maksimal bisa dilaksanakan baik atau tidak sama jemaah, kan tentu belum tentu. Belum tentu. Ya. Karena misalnya kan gini, negara itu pasti memberikan fasilitas yang baik. Transportasi yang baik belum tentu bisa diterima dengan baik oleh jemaah. Karena biasanya mereka itu tidak bisa menggunakan. Lalu kemudian fasilitas yang baik belum tentu bisa diterima dengan baik oleh jemaah kalau tidak bisa menggunakan. Misalnya mereka itu bisa bertengkar gara-gara AC, mereka itu bisa mengeluh kesah karena misalnya fasilitas dengan toilet karena tidak bisa menggunakan. Oleh karena itu Bapak dan sekalian, jadi kesabaran dan keikhlasan cara menggunakan, bagaimana menggunakan toilet yang baik, bagaimana antrian dengan antri masuk toilet, ya. Toleransi dengan toleransi dengan sesamanya. Sesama jemaah, gitu. Ya. Misalnya kan gini, maksimal di maksimal kamar itu diisi 6 orang. 6 orang ya. Lalu kemudian suami istri terpisah. Nah, dengan tidak sabarnya mereka itu langsung masuk dengan sembarangan. Nah, sekarang itu Pak, zaman digital. Hari ini negara sudah mempersiapkan akomodasi itu. Si A itu menempati kamar nomor sekian, ya. Kursi nomor sekian, ya. Pesawat nomor sekian. Nah, lalu kemudian ada sebagian orang yang merubah sistem. Gitu. Jadi misalnya kamar karena untuk mengedepankan kepentingan pribadi, ego pribadi, dan mementingkan kelompok, lalu merubah. Diubah itu nomor kamar diubah. Waduh, ada begitu ya? Ada yang seperti itu. Ya maka susunan yang sudah sedemikian baik, karena ada kepentingan oknum, jadi mengacaukan suasana. Iya, Kan, itu yang sering terjadi ya, termasuk misalnya kayak tadi saya mendengar cerita Pak Azam menarik itu, persoalan suhu AC aja itu salah satu hal yang jadi permasalahan juga ya? Bisa jadi masalah. Misalnya untuk di Jawa Barat, orang yang ada yang senang dengan dingin, ada yang tidak senang, nah itu kan jadi masalah. Nah itu maka itu harus adanya hadir para pembimbing, hadir para ketua regu, para nombong, ya bagaimana menyelesaikan masalah. Iya, apalagi kebayangnya 38.000. Iya. Pak Kanwil ya, itu luar biasa loh. Tantangan-tantangan yang dihadapi. Jadi kesiapan mulai dari mana? Tadi saya ingin kembali ke ini. Bagaimana dengan manasik haji yang sudah dilakukan? Itu kira-kira sampai sejauh ini hasil evaluasi Pak Kanwil beserta jajaran itu sudah sejauh mana pelaksanaan, terutama untuk kesiapan para jamaah itu supaya bisa khusyuk dan lancar beribadah nanti. Yaitu tantangan itu kan harapan tidak sesuai dengan keinginan. Persoalan ke depan kan suka ada aja. Nah itu saya minta para jemaah haji, para pembimbing, yaitu supaya bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah, ikuti semua aturan yang sudah ditentukan. Sekarang kan gini Pak, si A itu yang saya sampaikan tadi, sudah ditentukan menggunakan pesawat nomor sekian, kursi duduknya nomor sekian, kemudian di Mekah menempati syair nomor sekian, kemudian gedung nomor sekian, kamar nomor sekian, itu sudah tertib rapi Pak. Nah, itu akan rusak, apabila ada oknum yang mengedepankan kepentingan pribadi dan itu oknum itu berasal dari jamaah sendiri. Dari jamaah sendiri. Maka saya minta semua pihak harus bisa kerjasama, berkolaborasi untuk menyukseskan penyelenggaraan haji yang sudah tersusun dengan baik dan rapi, kan gitu. Nanti kita akan bicara berikutnya, kita nanti akan bicara tentang masalah layanan digital dan inovasi pelaksanaan prosesi haji di Jawa Barat ini, Pak Azam. Tentu, saudara, kami akan kembali dengan hal-hal yang lebih menarik berikutnya setelah jeda berikut.
Kembali bersama kami di Sapa Jabar. Pak Kakanwil, tadi kita sempat terputus pembicaraan kita mengenai jemaah haji yang lansia dan apa saja inovasi dari Kementerian Agama khususnya Kakanwil Jawa Barat. Saya dengar ada hal yang menarik di situ yang bisa diangkat, terutama dalam pelayanan haji tahun ini ya, mengingat jumlah lansianya cukup banyak. Baik, untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam melaksanakan haji, jadi Kementerian Agama sudah membuat skema bagaimana proses perjalanan haji itu lancar kan. Jadi sekarang ini ada proses tanajul, kemudian kedua ada murur. Kalau murur itu berarti mengevaluasi yang tahun kemarin. Betul. Itu sudah baik. Kan gini, jemaah haji itu baik di Arafah, di Muzdalifah dan di Mina, itu seperti menuangkan air dalam gelas. Kalau gelas itu kalau terus ditambah kan akan penuh luber. Maka solusinya untuk di Muzdalifah ada program murur. Jadi Muzdalifah. Jadi jemaah haji itu sekitar 50.000 atau 30.000 ke atas itu jemaah haji tidak mabit di Muzdalifah. Karena kalaupun dipaksa itu akan memenuhi kapasitasnya akan luber, akan berdesak-desakan, lalu kemudian akan terjadi sesuatu lah kalau dipaksakan. Maka itu jawabannya harus ada murur. Murur itu harus dilaksanakan. Kalau tidak ya itu akan mengganggu kan gitu. Jadi akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian tanajul itu khusus di Mina. Itu targetnya itu sekitar 30.000 jemaah haji itu harus program tanajul. Artinya dari Arafah, dari Muzdalifah, kemudian lempar jamarot, Aqobah, langsung tidak kembali ke pondokan walaupun sudah disediakan, tapi harus menuju ke hotel yang berdekatan. Itu untuk menghindari terjadinya penumpukan di Muzdalifah itu tadi. Baik di Muzdalifah maupun di Mina. Kalau murur tidak dijadikan, tidak disukseskan, berarti ada penumpukan jemaah haji di Muzdalifah, akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu analisanya ya. Lalu kemudian kalau di Mina tanajul tidak disukseskan, maka akan jemaah haji banyak yang tidak masuk pondok masuk pondokan, tenda ya. Karena melebar ya betul. Solusinya itu dari Muzdalifah, Aqobah langsung ke hotel sebagai yang sudah ditentukan. Jadi tidak kembali ke Mina untuk sebagai pondokan. Itu memang pergerakan orang pada saat itu untuk melempar jumroh di Muzdalifah itu kan luar biasa ya. Jadi sekarang ada program bagaimana jamaah haji itu tidak melakukan setelah melakukan melempar jumroh Aqobah bisa langsung ke pondokan. Jadi tidak harus kembali dan itu akan menimbulkan ini hasil analisa saat ini analisa Kementerian Agama. Berdebatan pertentangan halafiah ini sudah didiskusikan. Pertentangan itu sudah baik didiskusikan. Dengan Muhammadiyah, Persis dan demi menjaga keselamatan. Pertama keselamatan harus dijaga, kemudian syar'inya juga harus terjaga, kemabruran itu kan tujuan yang utama kan. Hal itu yang kemudian sudah harus terjelaskan juga ya ke masyarakat ya, bahwa itu bukan tidak mengganggu ibadah, tidak mengganggu hukum dan tidak mengganggu kemabruran. Karena ini kalaupun dipaksakan ada kemadorotan yang terjadi. Ya karena akan berdesak-desakan puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang pada saat yang bersamaan. Menjaga keselamatan itu kan bagian daripada ibadah. Bagaimana dengan lansia sendiri ketika itu yang diutamakan lansia. Yang diutamakan lansia. Pak Kakanwil, ini ada yang menarik. Tahun lalu kita di Tanah Suci itu ada musibah yang agak kurang mengenakan buat kita, yaitu serangan panas yang luar biasa sehingga banyak jemaah haji yang syahid di sana. Ini bagaimana antisipasi dari Kementerian Agama khususnya Kanwil Jawa Barat terhadap jamaah haji di Jawa Barat ini berkaitan dengan ini juga ya, pelayanan? Selalu ini himbauannya itu
melindungi dengan terus bawa payung, untuk terjadinya hidrasi, terus bawa air, jangan apa namanya kelupaan gitu lupa atau susah. Bukan susah gimana ya, jangan merasa terbebani harus membawa air kan gitu. Harus bawa kemana-mana harus bawa air, bawa semprotan. Untuk itu untuk menjaga hidrasi. Banyak minum lah. Terus gini, pemerintah itu sudah menyediakan akomodasi konsumsi yang luar biasa. 24 jam itu konsumsi ada, baik itu minuman, terus makan buah-buahan itu. Jadi pepatah saya gini, nasihat saya, kalau mau sehat makan. Kalau mau sehat di tanah suci makan. Jangan ngikutin selera. Jangan ngikutin selera. Iya. Ya karena kita juga tujuannya ibadah. Iya. Gitu. Terima kasih banyak Pak Ajam atas waktunya hari ini. Iya. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji tahun ini lancar, tidak terkendala apapun dan tidak ada insiden-insiden yang memang akan membuat pelaksanaan ini terganggu dan kurang lancar. Terima kasih waktunya. Saudara, demikianlah perbincangan kami bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Bapak Ajam. Kita bertemu lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.